every anxious thought that steals my breath. It's a heavy weight upon my chest as I lie awake and wonder what the future will hold. Help me to remember that you're in control. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will lift my eyes, I will lift my cares, lay them in your hands, I'll leave them there. When the wind and waves are coming, you shelter me. Even though I'm in the storm is not in me. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will fear no more. I will fear no more. No power can come against me, 'cause you have overcome. No darkness can overwhelm me, 'cause you've already won. No power can come against me, 'cause you have overcome. No darkness can overwhelm me, 'cause you've already won. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. 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 I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's fly up the ceiling. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom teman-teman Energize. Minggu ini kita berkumpul kembali, sama-sama berkumpul untuk beribadah dan bersekutu. Sebelum kita memulai ibadah Energize minggu ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kesehatan kekuatan yang Tuhan beri buat hidup kami, dan masih diberikan kesempatan juga untuk sama-sama beribadah dan sekutu Tuhan di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh amat baik buat hidup kami.
Sebentar kami mau mulai ibadah Energize ini Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dan melawat setiap kami dimanapun kami beribadah. Kami percaya Tuhan waktu kami mengikuti kebaktian ini, Tuhan yang melawat kami dan memerdekakan hidup kami Tuhan, dan memberi jalan keluar bila ada yang sedang ada problem. Dan kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kami dan buat ibadah Energize ini Tuhan, biar semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik dari awal hingga akhirnya. Terima kasih. Menyerahkan ibadah Energize ini seluruhnya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini kita mau sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Haleluya, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama nyanyikan dari awal. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan refnya sambil tepuk tangan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Yesus, nama yang sungguh baik teman-teman buat hidup kita. Tuhan Yesus, Allah yang setia buat hidup kita teman-teman. Tak pernah tinggalin hidup kita dan selalu ada dalam setiap keadaan hidup kita teman-teman. Karena memang Dia Tuhan yang sungguh amat baik buat hidup kita teman-teman.
Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan dari awal lagu ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh puji syukur hanya bagimu. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau nyanyikan refnya teman-teman. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus.
Segala puji dan hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh bersyukur punya Allah sepertimu. Haleluya, haleluya. Shalom youth people. Kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara sekalian, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ya. Mari simak baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami beribadah bersama-sama hari ini. Tuhan yang berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada anak-anak-Mu. Berikan kami sekaliannya telinga seorang murid yang mendengar dengan maksud melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Demi nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Saudara-saudara sekalian, dari apa yang kita baca tadi, maka ada satu ayat yang saya rindu saudara-saudara memberikan highlight terhadap ayat ini. Yaitu ayat yang ke-11 ya, yang berkata penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bagian akhir daripada ayat itu berkata untuk memuliakan dan memuji Allah. Itu tema kita hari ini, bahwa hidup kita to the glory and praise of God, untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara-saudara sekalian, ayat-ayat yang merupakan doa syafaat Rasul Paulus bagi jemaat Filipi yang tadi saya bacakan itu adalah ayat-ayat yang ditulis Rasul Paulus dari dalam penjara. Dan dari dalam penjara Rasul Paulus kemudian saudara-saudara mengungkapkan kerinduannya pada jemaat Filipi, jemaat yang dia layani, jemaat yang dia bangun, jemaat yang dia rintis. Nada surat itu sangat akrab, sangat intim. Dan saudara-saudara, menarik sekali. Doa syafaat yang menggambarkan kerinduan Rasul Paulus itu jauh dari perkata materialistis. Rasul Paulus nggak berdoa agar jemaat di Filipi kaya raya. Dia nggak berdoa supaya jemaat di Filipi itu jadi orang sukses. Tetapi doa dan kerinduan Rasul Paulus adalah agar jemaat di Filipi kemudian memiliki hidup yang memuliakan dan memuji Allah. Rasul Paulus bilang supaya jemaat di Filipi ayat 11 bilang penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.
Rasul Paulus rindu bahwa hidup jemaat Filipi menjadi hidup yang menjadi persembahan. Hidup yang menjadi penyembahan. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada kita hari ini di tengah keadaan yang terjadi. Kemudian kita menemukan apa yang esensial yang ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu agar hidup kita menjadi persembahan bagi Tuhan. Pertanyaannya begini, bagaimanakah hidup yang menjadi persembahan itu? Bagaimana hidup yang menjadi persembahan itu? Rasul Paulus di dalam pokok doanya kemudian memberikan kepada kita, saudara-saudara, cara agar hidup kita menjadi hidup yang menjadi persembahan. Hidup yang membuat Tuhan dimuliakan. Hidup yang memuji Allah. Yang pertama, saudara-saudara, kalau lihat pada ayat yang ke-9, maka Rasul Paulus memberikan dorongan kepada jemaat di Filipi. Dan ini menjadi dorongan bagi kita sekaliannya. Agar dalam hidup kita, kasih makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Hidup yang menjadi persembahan itu, Rasul Paulus katakan ayat yang 9, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sungguh sesuatu yang sangat dalam. Dia berdoa agar kasih jemaat makin melimpah. Kalau kita pelajari dari bahasa asli yang digunakan, maka melimpah itu ada makna di dalamnya, bahwa melimpah itu bukan hanya bertambah banyak. Bukan hanya kasih kita bertambah banyak. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, kasih yang bertambah baik. Kasih yang bertambah baik artinya apa? Bicara soal kualitas. Dia berdoa supaya jemaat Filipi punya kasih yang berkualitas. Jemaat Filipi punya kasih yang melampaui keadaan. Jemaat Filipi punya kasih yang melampaui perlakuan orang atas kehidupan mereka. Karena itu yang terjadi dengan Rasul Paulus. Karena kalau keadaan yang mendrive kasihnya, kalau perlakuan orang yang mendrive kasihnya, maka Rasul Paulus dari dalam penjara nggak akan tulis nasihat dorongan yang seperti ini, saudara-saudara. Tapi Rasul Paulus hanya akan kemudian menjadikan dirinya korban. Korban keadaan, korban dari perlakuan orang. Tetapi justru Rasul Paulus bilang agar kasih semakin berlimpah. Dan bukan hanya berlimpah, Rasul Paulus katakan berlimpah dalam pengetahuan yang benar. Apa yang dimaksudkan pengetahuan yang benar, saudara? Pengetahuan yang benar itu bicara soal pengetahuan yang punya dasar yang prinsipil. Ada prinsip di dalam kehidupan. Dan saudara sekali lagi bicara soal prinsip dalam kehidupan, maka kita mengenal Rasul Paulus yang selalu mendasarkan kehidupannya dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Lalu berikutnya bukan hanya kemudian saudara pengetahuan yang ada prinsip di dalamnya, tetapi juga segala pemahaman, segala macam pengertian, yang artinya pengetahuan praktis yang didapatkan berdasarkan pengalaman. Saudara-saudara, bukan hanya bicara soal pengetahuan prinsip, apa yang firman Tuhan katakan, tapi juga berbicara mengenai bagaimana kita memahami, menjalani kehidupan ini. Kehidupan kita menjadi persembahan ketika kasih
semakin baik, semakin berkualitas dalam pemahaman akan kebenaran dan juga saudara-saudara pengertian, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman. Pengalaman yang Rasul Paulus rasakan, saudara-saudara, digambarkan dalam surat Filipi. Apa yang terjadi dalam kehidupannya, kita lihat tidak mudah. Tetapi selalu ada pemikiran untuk kembali yang ayat ke-19 dan tema kita katakan, untuk menjadikan hidup, memuliakan, dan memuji Allah. Kita suka menyanyikan, sekarang ku memujimu, atau ku menyembah dalam kudus. Saudara-saudara, nyanyian pujian kita naikkan, tapi persembahan kita adalah kehidupan yang makin penuh berlimpah dalam kasih, dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Mengapa itu penting, saudara? Karena ini mengarahkan kita kepada cara yang kedua, agar kehidupan kita menjadi persembahan. Yang kedua, saudara-saudara, adalah ini mengarahkan kita agar kita dapat memilih yang baik. Pengetahuan dan pemahaman yang benar, saudara. Pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian yang kemudian membungkus kasih yang melimpah itu mengarahkan kita agar kita dapat memilih apa yang baik. Ayat 10 katakan, sehingga kamu. Artinya apa yang terjadi di ayat yang ke-9 itu kemudian saudara-saudara kemudian berakibat pada ayat yang ke-10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Memilih, saudara, dalam bahasa aslinya, dokimazein, itu bisa berarti menguji. Ketika ada kasih yang melampaui keadaan dan perlakuan orang, yang dibungkus dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, maka itu akan mengarahkan kita pada kemampuan untuk memilih apa yang baik. Untuk menguji kalau di depan kita ada pilihan. Mana yang baik dari pilihan-pilihan itu. Saudara-saudara, engkau masih muda. Barangkali pergumulan orang muda itu yang paling jelas, yang paling penting adalah memilih pasangan hidup. Seringkali mungkin dalam perjalanan kalau sudah menempuh ya, kalau sudah pacaran ya, lalu kemudian ada di dalam pertanyaan ya, sudah pacaran atau engkau sedang mencari, engkau ada dalam pertanyaan mungkin, apakah ini adalah jodoh yang dikehendaki Tuhan? Saudara-saudara, jangan perhitungkan itu ketika engkau sedang berjalan. Tapi justru ketika Tuhan menjadi faktor yang determinan, yang berpengaruh dalam hidupmu, ada kasih yang melimpah di sana, ada pengetahuan akan prinsip-prinsip yang benar, segala macam pengertian. Engkau bergaul dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka apa yang firman Tuhan katakan itu menjadi kriteria ketika engkau memilih. Bukan nanti saudara-saudara sudah menjalani baru kemudian bagaimana ya kriterianya. Tapi di awal itu menjadi kriteria, saya mencari seorang pria. Kan banyak kalau kriteria kan, orang mungkin bilang gini, kalau engkau wanita engkau bilang saya cari perempuan kalau engkau pria engkau bilang saya cari perempuan yang cantik. Oke. Kalau engkau perempuan, kau bilang saya cari laki-laki yang kaya, yang sukses. Oke. Tetapi jika Tuhan menjadi sesuatu yang penting dalam hidupmu,
pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian tadi yang membungkus kasih yang melimpah itu, maka kriteria yang menjadi kriteria dalam kehidupanmu, misalnya kamu mencari pasangan hidup, maka engkau berani bilang, aku cari laki-laki yang cinta Tuhan. Aku cari perempuan yang suka berdoa. Misalnya begitu. Barangkali ini bukan hal yang umum, saudara-saudara. Tetapi itulah, ya, ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, kita bergaul dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara, maka itu menjadi kriteria dalam kita membuat pilihan. Kenapa, saudara-saudara? Karena dari awal kita sadar, kembali ke ayat yang ke-11. Kita mau hidup kita jadi persembahan. Kita mau hidup kita itu menyenangkan Tuhan. Atau dalam bahasa Rasul Paulus, saudara, ya, memuliakan dan memuji Allah. Bukan dengan mulutmu, tetapi dengan hidupmu. Maka saudara-saudara, kalau itu cara yang kita tempuh tadi, yang pertama, kasih makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kemudian yang kedua, itu memampukan engkau untuk memilih apa yang baik supaya engkau ditemukan kudus, ya. Ayat yang ke-10 bilang, supaya engkau ditemukan kudus atau suci. Yang artinya terpisah, istimewa bagi Tuhan dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Maka saudara-saudara, yang ketiga, hidupmu menjadi persembahan ketika hidupmu penuh dengan buah kebenaran, bukan ada. Rasul Paulus bilang ayat yang ke-11, ya, penuh dengan buah kebenaran. Mana mungkin Kak Wilko kita ini penuh dengan buah kebenaran. Memang dengan kemampuanmu sendiri nggak mampu. Karena apa? Rasul Paulus tegaskan, engkau penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Wow. Atau saudara, dalam versi firman Allah yang hidup penuh dengan buah kebenaran, ini dalam versi firman Allah yang hidup, bagian ini menyatakan semoga saudara selalu berbuat baik sebagai bukti saudara anak Allah. Wow. Kita mudah tangkap kan? Kalau buah kebenaran saudara bilang apa? Firman Allah yang hidup bilang, engkau selalu berbuat baik. Penuh buah kebenaran, penuh selalu berbuat baik. Mampu enggak? Saya juga enggak mampu. Enggak ada kita yang mampu. Makanya digarisbawahi. Saudara penuh buah kebenaran atau selalu berbuat baik yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kalau saudara mau jadi persembahan, hidupmu memuji dan memuliakan Allah, berarti saudara mau dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudara mengizinkan hidupmu digarap oleh Tuhan. Saudara menyatakan apa yang firman Tuhan katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kehidupanku. Pertanyaannya begini, dikerjakan oleh Kristus menjadi persembahan, bersedia atau tidak? Saudara bersedia atau tidak? Saudara bersedia nggak untuk diproses? Ya, kadang-kadang masalahnya adalah baper, ya. Kalau ditanyain baper, ya. Kalau didorong untuk melakukan apa yang baik, baper. Saudara, saya mau bilang begini.
dalam kasih Kristus saya mau bilang, itu adalah sinyal saudara dan saya tidak bersedia diproses. Kalau saudara bersedia diproses, maka saudara akan berikan diri. Tapi ingat, bersedia diproses itu artinya pandangan mata kita tertuju kepada menjadi persembahan pada Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga berdoa sebagaimana Rasul Paulus, kalau ada kerinduan itu adalah supaya saudara hidup menjadi persembahan pada Tuhan. Dan mari, saat ini izinkan Tuhan bekerja. Izinkan dirimu dikerjakan oleh Kristus Yesus. Saya berdoa saudara makin melimpah kasih-Mu dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Saya berdoa sebagai anak muda dalam pergaulan-Mu, dalam kerinduan juga untuk kemudian menjadi dikenal. Kau tetap punya kemampuan untuk memilih apa yang baik. Dan saya berdoa, engkau penuh dengan buah kebenaran, selalu berbuat baik. Maka saudara-saudara, apapun keadaanmu, apapun perlakuan orang, kita bisa menjadi persembahan bagi Tuhan. Kita bisa hidup to the glory and praise of God. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Hamba berdoa, mereka boleh dilimpah curahkan oleh kasih Tuhan. Mereka boleh ya Bapa bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Mereka dimampukan untuk memilih yang baik dan ditemukan suci, tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan mereka boleh didrive oleh Tuhan Yesus untuk penuh dengan buah kebenaran. Bersedia untuk diproses, bersedia untuk dikerjakan. Kadangkala proses yang terjadi melalui keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, melalui perlakuan-perlakuan orang yang tidak menyenangkan. Tapi biarlah Roh Kudus Engkau tolong dan kuatkan kami. Menolong anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau genggam tangan mereka. Engkau dekap mereka. Materaikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Energize People. Saya berdoa saudara-saudara boleh menangkap kebenaran firman Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia terus melayani, teman-teman yang memimpin pujian, membuat video, mengupload dan lain sebagainya. Biar Tuhan yang balaskan. Teman-teman yang terus setia untuk beribadah. Saudara-saudara sekalian, minggu depan kita tanggal 24 Oktober kita ada Harnas Kaum Muda. Harnas Kaum Muda akan diadakan secara live streaming dalam ibadah jam 8 pagi. Saudara-saudara, kalau saudara ingin hadir secara langsung, silakan mendaftar ke nomor WhatsApp gereja
Dan kemudian saudara bisa menginformasikan saudara mau hadir di jam 8 pagi. Dan saudara-saudara tetap jaga relasimu dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, jaga kesehatan. Terapkan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan menolongmu sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, makasih buat kasih kebaikan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, Tuhan tolong dan campur tangan. Tuhan memberkati bangsa dan negara ini dalam segala tantangan yang dihadapi. Berkati pemimpin kami, Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan jajaran kabinetnya. Gubernur kami Pak Anies Baswedan, Tuhan memberkati. Berkati wali kota, bupati, camat, lurah, hingga RW dan RT. Tolong ya Bapak, agar hati mereka sungguh-sungguh hati yang mencintai rakyat, bukan menjadi hamba daripada kehendak mereka sendiri Tuhan. Dan Tuhan juga tolong gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, agar menjadi berkat di tengah pandemi COVID-19 ini. Pandemi belum berlalu Tuhan, Kau yang jagai tenaga kesehatan. Dan juga ya Bapa mereka yang ada di garis depan dalam penanganan COVID-19 ini. Bapak juga berdoa buat anak-anak-Mu Energize. Yang studi berkati studinya, yang bekerja berkati dalam pekerjaannya. Yang mencari pekerjaan ya Tuhan, buatkan jalan-Mu. Yang sedang menjalin hubungan Tuhan jaga lindungi dan biarlah mereka boleh menjaga kekudusan. Dan yang mencari pasangan hidup berikan yang terbaik daripada Tuhan. Minggu depan kami akan ada ibadah harnas ya Bapak. Biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Memberkati gereja kami Gesia Batu Tulis. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sepanjang minggu ini ya Bapak. Biarlah mereka ditolong, disertai, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kami juga. Kalau ada di antara anakmu yang sakit, Tuhan jauhkan ya Bapak. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Orang tua mereka, Tuhan juga jaga dan campur tangan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami alaskan doa kami ini dalam satu nama yang berkuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara-saudara, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan di dalam ibadah harnas kaum muda. Yang bisa hadir silakan hadir dan mendaftar ke WhatsApp gereja pada hari Rabu. Yang belum bisa hadir silahkan mengikutinya di dalam live streaming ya. Karena memang kuota juga terbatas saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Doakan kita segera bisa beribadah bersama secara onsite. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.
So I receive the breath of the Father, and I will give it all back to you. Give it all back, give it all back, give it all back to you. You can hear it, the rising praises, a song that never ends. You can feel it, a heart of worship. We're coming alive, we give you our hearts again. We breathe in your presence, breathe out your praise. Whatever you want, we're ready for you. Oh, this is our invitation. Come have your way. Whatever you want, we're ready for you. So I receive the breath of the Father, and I will give it all back to you. Give it all back, give it all back, give it all back to you. So I receive the breath of the Father, and I will give it all back to you. Give it all back, give it all back, give it all back to you. We give it back when we receive your breath. And suddenly you come, the room begins to change. We can see your glory, your glory. The promise from your Son, our souls they come away.